dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan tentang sistem kinestetik. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmi Asmina. Nama saya Evita Subrian. Nama saya Astrid Gusnebaho. Nama saya Sylvia Natalia Sinaputra. Nama saya Alanis Alexa. Nama saya Jonas Sandra Pugulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kinestetik. Kinestesis adalah perasaan otot ataupun perasaan motorik, bahkan cukup populer juga dengan sebutan indera keenam atau the sixth sense, karena dikenal sebagai indera tambahan dari 5 indera yang dikenal saat ini. Kinestesis disebut juga dengan propriocepsi atau mengacu pada sensasi dan persepsi anggota tubuh, togok dan gerakan kepala. Kinestesis penting sebagai sumber umpan balik dan selalu memberi informasi sensori kepada sistem saraf pusat mengenai hal-hal yang terkait dengan karakteristik gerakan seperti arah, posisi dalam ruang, kecepatan, dan aktivitasi otot. Gibson berargumentasi bahwa kinestesis seharusnya dipandang sebagai the obtaining of information about one's action dengan mengabaikan modalitas sensori atau sensory modalities. Pengukuran kinestesis. 1. Dengan kontraksi otot dengan jumlah yang diketahui. 2. Kemampuan keseimbangan. 3. Kemampuan untuk mengasumsikan dan mengidentifikasi posisi tubuh. 4. Penggunaan tangan yang tepat. 5. Orientasi tubuh dalam ruang. Tipe-tipe aktivitas yang dilakukan oleh tes kinestesis. 1. Menduplikasikan atau mengasumsikan ruang, posisi, atau sudut yang diberikan dengan lengan dan kaki. 2. Menunjukkan akurasi gerakan lengan terhadap bidang horizontal dan vertikal. Yang ketiga, menggunakan jumlah kekuatan yang diberikan untuk melawan tahanan yang terkuat. 4. Melompat sesuai dengan jarak dan ketinggian yang telah diberikan. Yang kelima, berjalan di atas jalur tertentu dengan cara khusus. Yang keenam, melempar objek untuk meningkatkan akurasi dan mengenal jarak. Dan yang ketujuh, menyentuh atau menunjuk sasaran tertentu. Contoh kinestetik dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dengan perasaan kinestetik tajam kelihatannya dapat mengingat gerakan motorik yang benar dengan mudah, karena sensasi dalam posisi siap menerima informasi dari proprioceptor. Contohnya, belajar mengetik, bermain piano, pengendaraan mobil yang dapat menginjak pedal, percepatan atau pedal rem tanpa menggunakan indera penglihatan. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik biasanya mampu dengan cepat menguasai aktivitas yang melibatkan fisik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Kemampuan kinestetik yang diolah dan dikembangkan dengan baik akan menjadi sebuah modal untuk perkembangan produktivitas pada anak. Diperlukan kejelian dari para orang tua dan guru untuk mengenali kemampuan yang mewakili kecenderungan kecerdasan anak-anak ini. Contoh kecerdasan kinestetik pada anak-anak. Yang pertama, anak suka berlari atau berjalan. Yang kedua, anak suka menggerakkan tangan. Yang ketiga, anak suka menari. Dan yang keempat, anak suka bermain sepeda. Fungsi sistem koordinasi. Pertama, melancarkan gerakan tubuh. Kedua, mengendalikan dan mengkoordinasikan kerja masing-masing otot, sendi, dan saraf agar gerakan yang dihasilkan menjadi halus dan tepat sasaran. Yang ketiga, berkaitan dengan kecerdasan atau prestasi seseorang. Penyakit-penyakit pada sistem koordinasi ialah 1. Ataksia, yaitu penyakit degeneratif yang mempengaruhi fungsi sistem koordinasi otak, batang otak atau saraf tulang belakang. Kedua, penyakit Parkinson, penyakit yang degeneratif yang umum terjadi pada lansia yang menyebabkan gangguan pergerakan yang khas seperti tremor, gerakan tubuh melambat dan kaku, serta kesulitan mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, penyakit dispraksia, yaitu gangguan ketika pesan yang dikirim dari otak ke otot terganggu. Biasanya penyakit atau gangguan ini terjadi sejak usia anak-anak. Keempat, penyakit developmental coordination disorder. Ini ditandai dengan kesulitan
dalam mempelajari keterampilan motorik halus dan kasar dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Pengertian rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Rangka aksial sendiri tersusun dari tulang tengkorak, tulang telinga, dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka apendikular tersusun dari alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang pungkul. Manusia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu rangka tengkorak, rangka badan yang melindungi organ-organ penting pada tubuh. Rangka badan tersusun atas 33 ruang tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Rangka anggota gerak seperti untuk berjalan, lari, memegang benda, dan lain-lain. Untuk rangka anggota gerak tersusun atas anggota gerak atas yang meliputi tulang pungpil, lengan atas, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari tangan. Susunan anggota gerak bawah meliputi tulang paha, tempurung lutut, kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas kaki. Rangka kepala yang tersusun atas tulang-tulang seperti tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang baji, tulang air mata, tulang pipi, tulang hidung, rahang atas dan bawah, dan tulang bawah lidah. Fungsi rangka pada manusia: 1. Memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. 2. Tempat pembentukan sumsum kuning. 3. Menyimpan mineral. 4. Sebagai fungsi imunologis. 5. Sebagai tempat melekatnya otot. 6. Sebagai pelindung organ-organ. 7. Tempat menghasilkan sel darah merah. Struktur tulang. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Periosteum adalah lapisan keluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat hidrosa. Tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, halus, sedikit berlongga, dan kuat. Tulang spons merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Endosteum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Jenis-jenis tulang ada 5: tulang panjang, tulang samoid, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Macam-macam tulang berdasarkan bahan penyusun tulang. 1. Tulang keras. Tulang keras tersusun dari sel pembentukan tulang atau yang disebut juga dengan autologous. Ruang antar sel tulang mengandung zat kapur dan sedikit zat perekat. 2. Tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Untuk tetap mendapatkan nutrisi, tulang memiliki saluran arteris untuk tempat pembuluh darah. 3. Bahan penyusun tulang keras adalah komponen organik dan anorganik. Anorganiknya adalah mineral, kalsium, dan folium. Sedangkan komponen organiknya adalah kolagen. Tulang rawan. Bahan penyusun tulang rawan adalah sel-sel yang bersifat lentur berbeda dengan tulang keras. Tulang rawan mengandung banyak zat perekat dan sedikit zat kapur. 2. Tulang rawan banyak terdapat pada anak-anak, ujung-ujung tulang orang dewasa, laring, hidung, telinga, dan bronkus. 3. Pada anak-anak mengalami patah tulang. Tulang rawan menjadi alasan mengapa penyusun dan penyambungan tulang terjadi lebih cepat. Sendi. Dalam anatomi tubuh manusia, sendi merupakan titik fisik penghubung antar dua tulang. Sendi terdiri dari beberapa bagian, yaitu tulang rawan. Ini adalah jenis jaringan yang menutupi permukaan tulang pada persendian. Tulang rawan membantu mengurangi gesekan gerakan di dalam sendi. Yang kedua, membran sinovial. Sebuah jaringan yang disebut membran sinovial melapisi sendi dan menyegelnya ke dalam kapsul sendi. Perlu diketahui bahwa membran sinovial mengeluarkan cairan bening dan lengket, yaitu cairan sinovial di sekitar sendi untuk melumasinya. Ketiga, ligamen. Ligamen yang kuat, pita elastis dan kuat dari jaringan ikat, mengelilingi sendi untuk memberi dukungan dan membatasi pergerakan sendi. Ligamen menghubungkan tulang bersama-sama.
Selanjutnya, tendon. Tendon merupakan jenis lain dari jaringan ikat keras. Di setiap sisi sendi menempel pada otot yang mengontrol pergerakan sendi. Tendon menghubungkan otot dengan tulang bursa, yaitu kantung berisi cairan yang disebut bursa di antara tulang, ligamen, atau struktur terdekat lainnya. Mereka membantu meredam gesekan pada sambungan. Dan berikutnya terdapat cairan sinovial, yaitu cairan bening dan lengket yang disekresikan oleh membran sinovial. Selanjutnya terdapat meniskus, adalah bagian tulang rawan yang melengkung di lutut dan persendian lainnya. Macam-macam sendi. Berdasarkan sifat gerakannya, ada 3 macam sendi, yaitu yang pertama, sendi mati sinartrosis, sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak kita. Sendi kaku. Amfiartrosis, sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya seperti sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk kita, tepat pada bagian tengah pada organ kita seperti di sini. Selanjutnya terdapat sendi gerak diartrosis, sendi yang dapat digerakkan secara leluasa, seperti sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi koordinal. Gangguan pada sendi dan tulang autoimun. Gangguan sendi umum autoimun adalah artritis reumatoid. Jika kamu mengalami gangguan sendi, sistem kekebalan tubuh akan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan jaringan ikat yang akan kehilangan tekstur halus dan menjadi kasar. Yang kedua, inflamasi. Gangguan sendi inflamasi disebabkan oleh pilihan pola makan yang kurang sehat serta luka atau infeksi. Ketika seseorang mengalami kondisi ini, gejalanya bisa berupa sendi menjadi merah, nyeri, dan bengkak. Gangguan ini berupa encok, psoriasis, artris, dan artritis enteropati, penyakit Crohn. Penyakit sendi inflamasi umumnya mempunyai periode kambuh dan remisi. Yang selanjutnya ada degeneratif. Gangguan sendi jenis ini merupakan gangguan yang amat umum dari penyakit sendi. Gangguan sendi ini contohnya dislokasi, keseleo, atau kerusakan sendi lainnya. Cara untuk mengatasi dislokasi atau keseleo bisa dengan beristirahat. Selanjutnya diikuti dengan mengompres bagian yang cedera menggunakan es untuk mengurangi pembengkakan. Hal ini akan membantu mempercepat proses penyembuhan. Selanjutnya ada infeksi. Sendi yang meradang akibat infeksi. Infeksi ini bisa terjadi dalam tubuh atau sendi. Jenis gangguan sendi meliputi kondisi seperti septik infeksi pada sendi, diantaranya berupa artritis atau limeartritis. Bagaimana cara menjaga kesehatan sendi dan tulang? Pertama, mengonsumsi makanan tinggi asam lemak omega 3 yang bermanfaat dalam meredakan peradangan pada tubuh. Kedua, memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D dengan baik untuk membantu mencegah tulang tetap kokoh dan menurunkan risiko osteoporosis. Ketiga, mencegah berat badan tetap ideal karena peningkatan berat badan dapat mempengaruhi dan memicu ketegangan pada sendi tertentu. Contohnya, seperti pada sendi lutut, sendi punggung, atau sendi pinggul. Selanjutnya, lakukan peregangan sebelum berolahraga sebab fleksibilitas sendi dapat mendukung koordinasi gerak tubuh dengan lebih baik. Selanjutnya, jika mengalami cedera sendi, jalani pengobatan hingga sembuh sebab cedera sendi yang tidak ditangani hingga tuntas dapat menambah kerusakan tulang rawan di persendian tubuh. Berhenti merokok sebab merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan tulang dan sendi seperti osteoporosis. Selanjutnya, membatasi asupan alkohol. Efek inflamasi pada alkohol dapat memperburuk nyeri sendi degeneratif dari osteoartritis dan kondisi autoimun seperti rheumatoid arthritis. Otot adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu individu atau organisme bisa bergerak. Massa otot 40% berat badan, fungsi gerakan volunteer dan menegakkan tubuh. Otot bersifat elastis dan dapat diregangkan. Otot dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Tulang-tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya 32 otot, sehingga otot sering disebut sebagai alat gerak aktif. Berikut adalah struktur sistem otot manusia. Yang pertama adalah tendon, yang kedua ada fascia, yang
ketiga ada sarcolemma atau membran sel atau serat otot. Yang keempat adalah myofibril, yang kelima adalah myofilamen, yang keenam adalah sarkoplasme. Sifat gerak sistem otot manusia. Yang pertama adalah otot antagonis. Merupakan dua otot atau lebih yang bekerja pada suatu sendi dan saling berlawanan arahnya, sehingga gerakannya saling menghambat. Efek kerja otot antagonis dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu fleksor atau membengkokkan dan ekstensor meluruskan. Misalnya terjadi pada otot bicep dan tricep. Yang kedua ada abduktor atau menjauhkan badan dan aduktor atau mendekati badan. Misalnya gerakan tangan sejajar dengan bahu dengan sikap sempurna. Yang keempat ada depresor atau ke bawah dan elevator ke atas. Misalnya gerak tangan sejajar bahu dengan sikap sempurna. Yang kelima ada supinator atau mengadah dan pronator atau menelungkup. Misalnya gerak telapak tangan mengadah dan gerak telapak tangan menelungkup. Yang kedua ada otot sinergis, yang merupakan dua otot atau lebih yang bekerja pada suatu sendi dan saling membantu sehingga memberikan gerakan searah. Contohnya ialah otot pronator teres dan pronator quadratus yang bekerja secara sinergis pada saat kita menggerakkan telapak tangan, menelungkup dan mengenada. Contoh lainnya adalah otot bicep lengan atas dan otot pengangkat lengan atas yang menyebabkan gerakan membengkokkan lengan ke bawah. Jenis-jenis otot manusia ada 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau otot lurik. Fungsi sistem otot manusia yang pertama adalah kontraktilitas atau kemampuan otot untuk memendek dengan kekuatan tertentu. Yang kedua adalah eksibilitas, kemampuan otot untuk merespons stimulus. Ekstensibilitas atau kemampuan otot untuk meregang dengan pancing tertentu dengan derajat tertentu. Yang keempat ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula. Berikut ada gambar mekanisme kerja otot. Sekian dari presentasi kami. Jika ada dari perkataan atau perbuatan, mohon maaf.